Saat tahanan wanita datang bulan, mereka selalu mematahkan sumpit saat makan, lalu mencari penjaga penjara tampan, menusukkan sumpit ke arteri leher penjaga penjara. Dan dalam sekejap, sudah 10 tahun berlalu. Karena perilakunya buruk dan sering berbuat onar, kepala penjara memindahkannya ke sebuah penjara yang penuh dengan orang jahat. Namun dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang jahat itu. Dia tidak pernah ikut membersihkan bersama yang lain. Sikap sombong dan meremehkan seperti itu menyebabkan ketidakpuasan dari bos penjara, Bu Mei. Bu Mei memanggilnya untuk membersihkan. Namun dia tidak peduli. Bu Mei marah dan merebut bukunya lalu melemparkannya ke tanah. Xiao Lu tidak memberikan reaksi apapun kepada Bu Mei. Dia hanya melirik dingin ke arah Bu Mei. Penjaga penjara mendengar kehebohan dan datang memeriksanya. Maka Bu Mei melaporkan keadaan Xiao Lu kepada penjaga penjara, mengatakan bahwa Xiao Lu tidak membersihkan. Mungkin kita tunggu Mei kembali. Xiao Lu sedang membersihkan kaca. Penjaga penjara mengira Mei mencari masalah dengan sengaja. Lalu dia memperingatkan Mei untuk jujur, atau dia akan dihukum membersihkan kotoran. Mei yang selalu arogan tidak terbiasa dengan perlakuan ini. Dia marah dan ingin menghukum Xiao Lu. Sudahlah, dia bahkan meninggalkan orang tuanya untuk masuk ke sini. Tapi bagaimana mungkin Mei akan menyerah begitu saja? Saat makan malam, dia menatap tajam Xiao Lu dengan penuh kemarahan. Tapi Xiao Lu tidak peduli. Mei semakin marah. Dia langsung menjatuhkan piring Xiao Lu. Awalnya Xiao Lu ingin menahan diri. Tapi kata-kata Mei selanjutnya membuat Xiao Lu marah. Saya sangat membenci orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Saya bahkan meninggalkan suami saya. Tapi saya sangat berbakti kepada orang tua saya. Kamu ini monster jelek yang tak menghargai jasa pengasuhan. Xiao Lu tidak langsung meledak. Hanya membersihkan tempat yang kotor karena mengotori pakaian. Karena dia sudah merencanakan cara untuk membunuh Bibi Mei. Ketika tiba waktu tidur malam, mendadak terdengar jeritan Bibi Mei dari sel. Xiao Lu sedang memegang sedotan yang berisi metanol. Jika kamu berani bergerak, air akan menetes ke mata kamu. Di dalamnya berisi cairan metanol beracun. Cukup diserap oleh tubuh. Meskipun tidak mati, akan menjadi buta. Bibi Mei benar-benar ketakutan. Tapi saat itu dia ingin kentut. Dia tidak berani mengeluarkannya. Akhirnya harus menahannya. Maafkan aku. Aku akan memperlakukanmu seperti ibuku. Aku akan berbakti padamu. Tolong, ibu. Barulah Xiao Lu membuang sedotannya. Kemudian dia berbaring dan menatap Bibi Mei dengan tajam. Tahanan lain di sel tidak bisa tidur. Semua terkejut sampai pipis di tempat tidur. Xiao Lu dengan mudah menjadi pemimpin di penjara. Berita hari ini melaporkan kasus pembunuhan orang tua Xiao Lu 10 tahun lalu. Ternyata itu adalah kesalahan. Baru-baru ini polisi menemukan seorang pria membawa senjata ilegal, cocok dengan peluru yang digunakan untuk membunuh orang tua Xiao Lu pada saat itu. Sekarang hanya butuh tubuh pria itu. Bunuh dia. Seorang pengacara bernama Zhang Wei dengan sukarela mengambil kasus ini. Dia menderita sindrom empati. Orang dengan penyakit ini memiliki kemampuan empati yang berlebihan. Itulah mengapa dia sangat suka membantu kelompok rentan. Dia menemukan pembunuh orang tua Xiao Lu untuk berbicara. Saya benar-benar terkejut. Mengapa? Hanya karena ingin membunuh. Mengapa melibatkan putri korban? Saya meminta dia untuk mengurus pemakaman orang tuanya. Ini adalah kewajiban anak kepada orang tua. Ketika pembunuh membunuh orang tua Xiao Lu, dia bahkan memaksa Xiao Lu untuk membakar mayat dan menghilangkan jejak, menuduh dan menjebak Xiao Lu. Dia tidak membela dirinya sendiri. Dan dia dengan sukarela mengakui bahwa dia yang membunuh orang tuanya. Karena dia ingin mengungkapkan siapa dalang di balik pembunuhan orang tuanya. Tangan hitam di balik layar. Jadi sejak dia membakar rumah, bendera balas dendam telah dikibarkan. Sekarang, binatang yang membunuh orang tua Xiao Lu dengan tangannya sendiri. Bahkan dengan tidak malu meminta bantuan Zhang Wei. Dia berhasil mengurangi hukumannya menjadi 10 tahun. Zhang Wei tidak mungkin membantu orang yang begitu jahat. Dia merekam semua percakapan mereka. Dan menyiarkan rekaman tersebut ke media. Hal ini seketika menarik perhatian seluruh masyarakat. Di bawah tekanan opini publik, Xiao Lu, yang dipenjara tanpa alasan selama 10 tahun, dipanggil kembali ke pengadilan. Zhang Wei berhasil membuktikan kepolosan Xiao Lu dengan bukti yang dia kumpulkan sendiri. Berhasil membuat hakim memutuskan Xiao Lu tidak bersalah dan membebaskannya. Namun karena perilaku buruk Xiao Lu di penjara, yang terlalu buruk, meskipun telah dibebaskan, dia masih harus diawasi oleh petugas pembebasan bersyarat, memantau gerak-gerik Xiao Lu setiap saat. Petugas ini bernama Yao Han. Dia memperingatkan Xiao Lu untuk tidak melakukan tindakan kriminal, atau dia akan dikirim kembali ke penjara. Namun Xiao Lu sama sekali tidak menghiraukannya. Keesokan harinya, Xiao Lu bertemu dengan Zhang Wei, menangis dan mengeluh di depan Zhang Wei. Dia ingin Zhang Wei membantunya mendapatkan kompensasi atas masa tahanan yang salah. Zhang Wei, yang menderita sindrom empati, tidak tahan melihat penderitaan. Dia bangkit untuk memberikan tisu kepada Xiao Lu. Ketika dia kembali, dia berhenti. Dari gerakan tubuh Xiao Lu, terlihat bahwa Xiao Lu sangat senang saat ini. Jelas sedang memanfaatkan Zhang Wei. Namun Zhang Wei tidak membongkar Xiao Lu. Masih menyetujui permintaan Xiao Lu. Setelah menyelesaikan Zhang Wei, Xiao Lu pergi ke toko barang bekas merek mewah, mengklaim sebagai polisi, dan mengatakan bahwa pemilik toko diduga melakukan penadahan barang curian. Pemilik toko terkejut mendengarnya.
Xiao Lu meminta pemilik toko untuk menunjukkan semua tagihan. Dia mengandalkan kemampuannya untuk mengingat dengan jelas. Dia mengambil semua barang yang diinginkannya. Kemudian berpura-pura tidak mengerti. Lalu mengeluarkan sebuah buku kecil. Dan memeriksa barang yang diinginkannya dengan pemilik toko. Setelah diperiksa, pemilik toko menemukan. Memang ada barang yang sesuai. Akhirnya Xiao Lu mengatakan bahwa barang-barang ini harus dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki. Begitulah. Dia berhasil mendapatkan sejumlah besar pakaian dan tas merek. Dia menarik pakaian dan tas tersebut ke kamar mandi. Saat dia keluar, dia sudah berubah menjadi seperti wanita kaya kecil. Dia tidak hanya untuk menipu pakaian dan tas ini. Dia akan membawa pakaian ini ke kasino untuk menghancurkan semuanya. Wanita jelek tanpa uang. Namun dalam 1 jam, dia berhasil menghasilkan 90 juta. Bagaimana dia melakukannya? Dia secara sembarangan menemukan pasangan kaya di kasino. Mengklaim memiliki otak seperti Einstein. Dan kemampuan untuk mengingat dengan cepat. Dapat membantu mereka mencapai kebebasan finansial. Pasangan ini ragu-ragu. Hanya menukarkan sedikit chip untuk Xiao Lu. Pertama, biarkan Xiao Lu mencoba bermain beberapa putaran. Tidak lama kemudian, chip menumpuk di depan Xiao Lu. Karena dia menang terlalu banyak dalam waktu singkat. Menarik perhatian kasino. Kasino mulai mencurigai Xiao Lu curang. Mereka ingin membawa Xiao Lu pergi. Xiao Lu segera menjelaskan bahwa dia membantu pasangan itu bermain. Namun pasangan itu merasa sesuatu tidak beres. Mereka dengan tegas memutus hubungan dengan Xiao Lu. Kemudian petugas keamanan membawa Xiao Lu ke area VIP. Mereka menukarkan chip yang dimenangkan Xiao Lu. Semuanya ditukarkan menjadi uang tunai. Dan bahkan mendapat tambahan 50%. Ternyata kasino tidak bisa menemukan Xiao Lu melakukan kecurangan. Akhirnya mereka harus membayar Xiao Lu untuk pergi. Jika dia terus bermain seperti ini, nanti seluruh kasino akan bangkrut. Dengan begitu, Xiao Lu menjadi miliarder. Setelah keluar dari kasino, dia mencari seorang kurir untuk membantunya mengembalikan barang-barang merek yang dia curi dari toko barang bekas mewah kepada pemiliknya. Saat pulang ke rumah, dia bertemu dengan petugas pembebasan bersyarat Yao Han. Sepanjang hari ini Yao Han tidak melihat Xiao Lu. Dia khawatir tentang Xiao Lu. Apakah dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum lagi? Dia merasa curiga dengan tas yang dibawa Xiao Lu. Dia meminta Xiao Lu untuk membukanya. Xiao Lu takut jika dia melihat begitu banyak uang, dia akan langsung ditangkap. Dia mengatakan bahwa di dalam tas itu, pakaian dalamnya yang tidak nyaman. Tetapi Yao Han bersikeras untuk membukanya. Saat itu pengacara Zhang Wei datang mencari Xiao Lu. Zhang Wei memberitahu Yao Han bahwa ini adalah pelanggaran privasi. Dia menggunakan pengetahuan hukum profesionalnya. Mengkritik Yao Han secara keras. Yao Han yang telah dimarahi pun akhirnya pergi dengan kecewa. Namun begitu Yao Han pergi, Zhang Wei langsung membuka tas Xiao Lu. Di dalamnya uang berserakan di lantai. Zhang Wei agak tidak percaya. Karena Xiao Lu baru saja keluar dari penjara. Tanpa melakukan kejahatan. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu begitu cepat? Keesokan harinya dia mengajak Xiao Lu keluar. Meminta Xiao Lu untuk jujur tentang asal-usul uang itu. Xiao Lu sama sekali tidak ingin menjelaskan. Dia hanya mengatakan bahwa semuanya diperoleh secara sah. Zhang Wei ragu-ragu. Tetapi dia juga tidak ingin terlalu banyak terlibat dalam masalah ini. Karena ada hal yang lebih penting. Sebelumnya Xiao Lu meminta Zhang Wei membantu mengajukan gugatan kompensasi untuk kesalahan hukum. Dokumen gugatan sudah disusun oleh Zhang Wei. Namun, sebelum mengajukan gugatan, Zhang Wei memiliki syarat. Itu adalah uang yang diperoleh Xiao Lu. Harus disimpan di bank dan diserahkan kepadanya untuk dijaga. Xiao Lu harus tunduk agar bisa mendapatkan kompensasi. Setelah semua, kompensasi jauh lebih besar dari uang yang dia peroleh. Dan sekarang dia tidak tertarik untuk terlibat dalam masalah uang dengan Zhang Wei. Yang lebih penting sekarang adalah memulai rencana balas dendamnya sendiri. Tetapi Yao Han selalu memantau gerak-geriknya setiap hari. Masalah ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Dia meminta teman hacker untuk melacak posisi ponsel Yao Han. Untuk mengontrol posisi Yao Han secara real-time. Hacker ini bernama Duo King. Dia dengan cepat menemukan semua informasi Yao Han. Lalu dia mengirim pesan teks ke ponsel Yao Han. Mengirimkan pesan teks pemenang. Dengan tautan yang tidak diketahui. Tidak ada orang seperti Yao Han ini. Dia masuk tanpa berpikir panjang. Lebih anehnya lagi. Dia meminta izin untuk berbagi lokasi. Dia juga mengonfirmasi. Dengan pelacakan waktu nyata Yao Han, Xiao Lu mengatur seseorang untuk selalu mengikuti dia. Tidak terduga bahwa Yao Han sangat bertanggung jawab. Dia mengawasi setiap narapidana percobaan dengan serius. Salah satu narapidana percobaan mulai tidak jujur lagi. Mencuri mobil di mana-mana. Sayangnya, dia tertangkap basah oleh Yao Han. Yao Han tidak melaporkan kejadian ini. Dia meminta narapidana percobaan mengembalikan mobil yang dicuri kepada pemiliknya. Xiao Lu mengirim orang untuk merekam semua kejadian ini. Mengapa narapidana percobaan mulai mencuri barang? Dia mengatakan bahwa kekasihnya ada di penjara. Dia ingin bersama kekasihnya selamanya. Xiao Lu menemui Yao Han dengan membawa foto. Yao Han, si bodoh, melihat fotonya sendiri. Dia bahkan memuji dirinya sendiri terlihat sangat bagus. Ganteng banget kan? Kualitas gambarnya, astaga. Apakah kamu ingin pacaran denganku? Xiao Lu terdiam. Dia memperingatkan Yao Han untuk tidak lagi mencampuri urusannya. Kalau tidak, dia akan menggunakan foto-foto ini. Melaporkan Yao Han atas menyembunyikan pelaku kejahatan. Setelah menyelesaikan masalah Yao Han ini, Xiao Lu pergi ke rumah sakit mewah. Dia datang ke sini untuk menemui seseorang. Yaitu salah satu pelaku pembunuhan. Orang yang membantu membunuh orang tuanya. 3 orang bertopeng menculik keluarga 3 orang.
Mereka menembak orang tua gadis itu di depan matanya. Tanpa diketahui gadis itu memiliki otak seperti Albert Einstein. Mereka akan membayar mahal untuk ini. 10 tahun kemudian, Xiao Lu menemukan bahwa salah satu dari 3 orang bertopeng adalah Profesor Li. Profesor Li adalah target balas dendam pertama Xiao Lu. Xiao Lu pergi ke rumah sakit tempat Profesor Li tinggal. Dia menyelinap ke ruang ganti rumah sakit. Berpura-pura menjadi perawat dan masuk ke salah satu kamar pasien. Tekan tombol panggilan darurat. Tarik perhatian perawat di stasiun perawat. Dia kembali ke stasiun perawat. Mencari kata sandi kotak obat terlarang. Setelah mendapat kata sandi, dia membuka lemari obat. Mengambil 2 botol obat. Kemudian pergi ke kamar Profesor Li. Meskipun Profesor Li sekarang sudah dalam kondisi sekarat, tapi Xiao Lu harus melakukannya. Mati di tangannya untuk membalas dendam. Dia melepas masker oksigen Profesor Li. Suara batuk yang dikenal membuat Xiao Lu seketika teringat saat Profesor Li menyamar sebagai penjahat, terlibat dalam pembunuhan orang tuanya. Hari ini dia akan membunuh Profesor Li sendiri. Saat dia bersiap-siap untuk memberikan obat ke dalam botol infus Profesor Li, pengacara Zhang Wei tiba-tiba datang. Saya menjamin pembebasanmu hanya untuk ini. Apakah menurutmu ini benar? Xiao Lu sama sekali tidak mendengarkan. Hanya menganggap Zhang Wei bicara omong kosong. Zhang Wei melihat Xiao Lu tidak sadar. Akhirnya dia menyerang dan menjatuhkan Xiao Lu. Kemudian segera membawa Xiao Lu keluar dari rumah sakit. Zhang Wei ingin memahami mengapa Xiao Lu harus menyerang Profesor Li. Xiao Lu malas menjelaskan kepada Zhang Wei. Rencana balas dendamnya hancur dan dia sangat marah. Dia mengancam, jangan ikut campur. Cukup bantu dia menyelesaikan kasus kompensasi yang salah. Jika kamu terus bicara, aku akan merobek mulutmu. Saat hari persidangan kompensasi kasus Xiao Lu tiba, Xiao Lu pikir ini hanya prosedur biasa. Setelah prosedur selesai, tinggal menunggu uang. Namun, dia tidak pernah menyangka Zhang Wei mulai membuat masalah lagi. Dia ingin menolak gugatan kompensasi Xiao Lu. Alasannya adalah orang tua Xiao Lu telah meninggal. Fakta kasus masih perlu diselidiki. Jadi gugatan ganti rugi harus ditunda hingga kasus harus diselesaikan sebelum dapat dilanjutkan. Xiao Lu tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Sepertinya dia sudah merusak hati Zhang Wei. Aku ingin memecahkan kepalamu dan melihat apakah penuh dengan jerawat. Ini demi kebaikanmu. Xiao Lu bangkit dan pergi. Setelah kembali ke rumah, Zhang Wei masih berani menelepon Xiao Lu. Semua itu hanyalah ceramah yang membosankan. Xiao Lu merasa sangat jengkel mendengarnya. Kamu harus belajar empati. Sebelum menyakiti orang lain, setidaknya pertimbangkan sejenak. Selain balas dendam, dunia ini masih indah. Aku akan mengubahmu. Pergilah jauh-jauh. Xiao Lu mengakhiri panggilan telepon. Ponsel menerima pesan teks. Tidak lama kemudian menerima pesan teks lagi. Berdasarkan nomor pesan teks, dia menelepon dengan rasa ingin tahu. Namun di sisi lain, telepon menunjukkan nomor tidak aktif. Dia menemukan lokasi yang disebutkan dalam pesan teks. Berdasarkan angka-angka pada pesan teks, membuka sebuah lemari penyimpanan. Di dalamnya ada sebuah kotak hadiah yang diikat dengan pita. Setelah membuka kotak hadiah, dia menemukan di dalamnya ada foto orang tua Xiao Lu. Foto-foto dari insiden penculikan 10 tahun lalu. Kenangan menyakitkan 10 tahun lalu kembali membanjiri. Pria menjorok mengambil foto. Seorang wanita dengan otak seperti Einstein. Seberapa tragis akhirnya bisa. Xiao Lu menemukan dirinya sedang diambil foto secara diam-diam. Tapi dia tidak langsung mengungkapkannya. Sebaliknya, dia menunggu pria itu keluar dari pintu toilet. Xiao Lu mengambil ponsel pria itu saat dia masih tidak sadar. Bersembunyi di toilet, dia memeriksa ponsel pria itu. Ponsel itu penuh dengan semuanya di dalam ponsel. Video dan foto yang tidak pantas untuk dilihat yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Sepertinya pria itu terlibat dalam bisnis ini. Pria itu takut terbongkar, menciptakan keributan di luar toilet wanita. Tindakan pria itu menarik perhatian orang yang lewat, yang mengakibatkan seseorang menelepon polisi. Pria itu terdiam dengan marah. Pria marah sampai tak bisa berkata-kata. Apa yang salah? Mereka berkelahi. Mereka menelepon polisi. Datang ke kantor polisi. Pria menuduh Xiao Lu sengaja menjatuhkannya. Bahkan memukulnya. Pinggangnya bahkan terluka. Namun tidak menyebutkan apa-apa tentang ponsel. Tetapi Xiao Lu berkata, seharusnya aku mencuri ponselmu. Ketika ponsel disebut, pria langsung panik. Bingung bagaimana menyelesaikannya. Aku benar-benar mencuri. Kalau tidak percaya, coba periksa sendiri.